selamat siang Sobat Langit Musik. Kembali lagi dengan podcast Orang Tua Bercerita featuring Ruang Tumbuh. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Giovanni Panatra, biasa dipanggil Fanny. Saya adalah seorang psikolog klinis anak dan remaja dari Ruang Tumbuh. Ya, Ruang Tumbuh sendiri ini adalah pusat konsultasi psikologi, terapi, dan pengembangan diri. Hari ini di podcast Orang Tua Bercerita, saya akan membahas dan sharing nih dengan para sobat langit musik di sini terkait dengan minat dan bakat anak. Jadi nanti kita akan sama-sama sharing dan diskusi terkait apa sih minat dan bakat anak itu, bagaimana cara mengenalinya, dan tentu saja bagaimana bisa kita mengembangkan nih minat dan bakat anak-anak kita. Oke, selamat podcast ini nanti parents dapat bertanya atau memberikan komentar juga nih di kolom chat. Nanti kita akan coba diskusikan bersama ya. Terima kasih. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai masuk nih ke pembahasannya terkait dengan apa sih minat dan bakat. Mungkin kita sebagai orang tua, sebagai parents, ataupun tante, kakak, dan sebagainya, kita sering banget nih mendengar mengenai minat dan bakat. Oke, apa sih? Apakah itu hal yang sama atau justru itu hal yang berbeda? Sebenarnya minat dan bakat ini adalah dua hal yang berbeda nih parents. Minat sendiri, minat itu adalah sesuatu yang disukai oleh anak. Jadi kalau di sini lebih fokusnya ke rasa suka. Rasa suka atau dorongan yang membuat anak mau melakukan sesuatu. Sedangkan untuk bakat sendiri ini adalah kapasitas yang dimiliki oleh anak. Jadi sesuatu yang dapat anak lakukan dengan baik atau menonjol. Jadi tadi kalau kata kuncinya minat itu adalah suka, sedangkan bakat ini adalah bisa. Walaupun tentu perlu terus diasah dan dilatih. Nah, dua hal ini adalah dua hal yang berbeda nih parents antara minat dan bakat. Minat anak belum tentu itu adalah bakatnya. Nah, begitu pula sebaliknya. Bakat anak belum tentu itu adalah minatnya juga. Tapi bisa nggak dua-duanya itu sama minat dan bakatnya? Tentu bisa nih parents. Tapi tadi tergantung setiap orangnya. Karena tadi setiap anak, setiap orang ini adalah unik dan spesial. Jadi pasti punya minat dan bakat yang berbeda-beda. Nah, minat dan bakat anak ini memang sangat beragam nih parents. Jadi nggak selalu berfokus pada hal akademik aja. Misalnya terkait dengan pelajaran di sekolah. Namun bisa juga bakat-bakatnya di bidang lain di luar itu. Seperti di bidang seni, musik, olahraga, dan sebagainya. Nah, salah satu pakar psikologi ada yang mengemukakan teori mengenai multiple intelligence. Mungkin kalau parents di sini pernah dengar gitu ya, terkait dengan kecerdasan majemuk gitu. Jadi nggak ada kecerdasan yang benar-benar hanya satu nih, kecerdasan dalam hal matematika saja tidak. Gitu. Ada yang namanya multiple intelligence. Jadi setiap orang, kita pun yang sudah dewasa gitu ya, kita punya kecerdasan masing-masing pada dasarnya. Yang berbeda-beda nih. Tarafnya, tingkatannya juga berbeda-beda. Contohnya ada kecerdasan verbal atau linguistik. Nah, anak-anak yang mungkin punya bakat di bidang verbal ini, di kecerdasan verbal ini, ia akan lebih mudah untuk menggunakan bahasa dalam mengekspresikan pikirannya ataupun untuk memahami orang lain. Contohnya, misalnya nih anak kita ketika dipaparkan dengan bahasa-bahasa yang baru, bahasa Inggris mungkin atau bahasa Mandarin, anak lebih cepat untuk menangkapnya dibandingkan kegiatan-kegiatan yang lain. Sehingga nanti parents bisa juga coba amati nih ke anak-anak gitu ya, ke anak-anak kita, apa nih yang menjadi kekhususannya, apa yang jadi bakatnya ataupun kesukaannya. Selain tadi verbal, ada juga kecerdasan kinestetik yang terkait dengan misalnya gerak tubuh, pengolahan anggota tubuh, pengendalian. Nah, anak-anak yang mungkin punya bakat lebih di bidang ini, dia akan cepat sekali mempelajari gerak tari misalnya. Ataupun lancar dalam melakukan olahraga. Seperti itu. Nah, ada juga yang punya bakat atau minatnya di bidang musik. Bernyanyi, bermain alat musik. Ada juga yang punya bakat dan minatnya ini di bidang interpersonal.
Jadi nggak selalu menggunakan benda atau alat gitu ya, parents, tapi bisa juga interpersonal terkait dengan relasinya dengan orang lain gitu. Jadi misalnya anak-anak ini dia bisa dengan cepat menilai situasi nih, emosi orang lain seperti apa, dan bisa cepat menyesuaikan diri nih untuk hubungan dengan orang lain. Nah, itu ada suatu kelebihan juga nih parents. Jadi kalau misalnya kita lihat anak kita aktif banget nih, punya banyak teman dan sebagainya, itu adalah suatu poin positif loh, karena itu juga merupakan suatu bakat yang dimiliki oleh anak. Ada juga kecerdasan-kecerdasan lainnya, seperti kecerdasan matematis, logis. Kalau parents bisa lihat, mungkin ada beberapa anak yang punya bakat tertentu terkait dengan angka, hitungan, dan sebagainya. Nah, minat dan bakat ini memang berkaitan erat nih dengan si multiple intelligence ini. Jadi seorang anak tadi bisa aja dia punya kecerdasan musik yang lebih tinggi dibandingkan kecerdasan matematisnya. Dan setiap anak tadi tentu berbeda-beda, parents. Oke, nah tadi kita udah tahu mungkin terkait dengan minat dan bakat. Apa aja sih contoh-contohnya gitu ya? Nah, kenapa penting bagi kita sebagai orang tua untuk bisa mengenali dan memahami minat dan bakat anak? Ya, karena tentu aja akan banyak nih manfaatnya parents, khususnya untuk diri anak. Misalnya, orang tua dapat memfasilitasi, mendukung, dan membina bakat dan minat anak, sehingga bisa mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki oleh anak. Selain itu, anak yang melakukan kegiatan sesuai dengan bakatnya, ini ada beberapa keuntungan atau manfaatnya juga nih parents. Pertama, anak bisa merasa capable, merasa mampu. Oh oke, ternyata saya punya kelebihan loh di situ, ketika dia bisa melakukan sesuatu dengan baik. Dan tentu aja ketika anak merasa capable, anak merasa mampu, maka ini akan meningkatkan kepercayaan dirinya anak nih, parents. Itu dan membuat anak lebih termotivasi untuk belajar lebih, karena dia berhasil mencapai sesuatu. Tentu aja ini jadi penting, parents, untuk kita mengetahui, kita bantu untuk mengenali, apa sih bakat anak kita ini. Ketika anak dapatnya mengerjakan sesuatu yang mungkin dia nggak bisa, seringkali menemukan kesulitan, gagal terus gitu ya, pasti akan menurunkan kepercayaan dirinya juga. Aduh, kok saya nggak bisa ya ngerjain ini? Kok saya ngerjain tapi gagal lagi ya? Dan sebagainya. Ketika anak bisa mengetahui apa yang bisa dia lakukan dengan baik, maka ia akan lebih percaya diri. Oke, saya bisa ternyata ya menggambar. Saya bisa ikut lomba loh, saya bisa memenangkan lombanya. Sehingga membuat anak lebih termotivasi lagi. Oke, saya akan belajar lebih deh terkait menggambar. Seperti itu. Nah, kalau anak melakukan kegiatan sesuai dengan minatnya. Tadi kan bakat nih ya parents, kalau sekarang sesuai dengan minatnya. Kalau sesuai dengan minatnya, tentu bisa membuat anak merasa senang. Karena dia happy nih melakukan kegiatan ini. Merasa nyaman. Dan ini bisa jadi salah satu bentuk rilis emosi pada anak. Maksudnya apa sih rilis emosi? Misalnya anak berada dalam situasi yang tidak nyaman. Masuk ke lingkungan yang baru. Dia masih nggak nyaman nih dengan teman-teman baru. Tapi dia senang sebenarnya menggambar misalnya. Parents misalnya bisa ngajak dulu. Oke, kita coba gambar dulu yuk gitu ya. Atau ngajak teman-teman kamu untuk gambar nih. Nah, ini bisa jadi bentuk rilis emosi bagi anak ketika dia berada dalam situasi yang tidak nyaman. Nah, dengan tadi parents lebih mengetahui minat dan bakat anak, maka ini akan lebih terarah nih bagi anaknya dan bisa mendukung anak di masa depannya. Mungkin kita sering dengar ya, sudah kuliah, aduh saya masih nggak tahu mau kuliah jurusan apa gitu ya. Ataupun sudah kerja, saya nggak tahu udah deh kerja apapun misalnya yang bisa saya dapetin. Gitu. Nah dengan kita bisa mengenal dan mengembangkan minat dan bakat anak sedari dini, kita bisa membantu anak untuk mengarahkan dirinya, mencapai apa yang dia inginkan, mencapai apa yang dia mau, dan yang tentunya sesuai dengan kemampuan anaknya. Seperti itu. Nah mungkin ada pertanyaan lagi nih, sejak kapan ya minat dan bakat anak ini nih bisa mulai terlihat? Oke, sebenarnya ini tergantung nih parents. Setiap anak berbeda-beda.
istilahnya nggak ada jawaban pasti untuk pertanyaan ini, karena ada anak-anak yang bisa terlihat dari usia yang lebih kecil, lebih dini. Namun ada juga yang misalnya di usia sekolah, baru bisa kita lihat nih, oh apa sih ketertarikannya? Atau apa sih yang bisa anak lakukan dengan baik? Sehingga ini memang berbeda-beda, tergantung anaknya dan tergantung juga stimulasi yang diberikan oleh orang tua. Nah, biasanya memang pada anak-anak usia umur 3 tahun ini bisa mulai terlihat. Walaupun tadi ini bukan pasti, ada yang tidak terlihat juga ada. Gitu. Nah, yang perlu dipahami adalah ketertarikan anak ini bersifat dinamis nih, parents. Ketika anak suka sesuatu, ini sifatnya dinamis, yang artinya bisa berubah dan bisa berkembang seiring berjalannya waktu. Khususnya untuk anak-anak usia dini. Anak-anak yang masih usia 3 tahun, 5 tahun, yang masih dalam taraf perkembangan. Sehingga ini sifatnya dinamis. Bisa misalnya saat ini anak lagi suka gambar terus gitu ya, anak umur 4 tahun lagi sukanya gambar terus. Kemudian ada yang bertanya, apa ini jangan-jangan minat dan bakatnya ya? Dia suka gambar dan hasil gambarnya pun baik. Apakah ini minat dan bakatnya? Ya, jawabannya bisa iya, bisa enggak. Bisa iya kalau itu konsisten dilakukan. Jadi sampai besar pun ternyata anak masih suka nih menggambar. Masih bisa menggambar dengan bagus, justru semakin diasah, semakin mengembangkan kemampuan gambarnya. Tapi bisa juga enggak nih parents. Artinya siapa tahu nanti ya, ada momen anak menemukan hal lain yang dimana dia lebih tertarik untuk itu, ataupun dia lebih bisa melakukannya di masa yang akan datang. Jadi, karena ini bukan sesuatu yang pasti, ketika parent sudah menemukan nih, oh sepertinya minat dan bakatnya ini nih, akan pasti gitu ya, sampai di masa depan akan itu aja minat dan bakatnya. Itu enggak parents gitu. Jadi, penting bagi orang tua mengetahui bahwa ketika kita rasanya sudah mengetahui, bukan berarti kita tidak memberikan kesempatan pada anak untuk mengeksplorasi hal lain. Ketika nih anak udah suka menggambar, oke kita kasih menggambar terus. Tapi kita gak memberikan eksplorasi terhadap hal-hal lain. Nah, khususnya bagi anak-anak nih, usia golden age nih parent, usia 0 sampai 5 tahun. Di masa-masa ini, perkembangan anak sedang pesat-pesatnya di berbagai aspek perkembangan. Jadi nggak hanya perkembangan fisik saja, tapi ada perkembangan motorik, bahasa, sosial, emosi, kognitif. Semua perkembangannya sedang berkembang secara pesat. Sehingga misalnya, parents tahu nih, di usia anak 3 tahun, dia kayaknya punya ketertarikan lebih dalam hal angka, contohnya. Oke, karena dia punya ketertarikan di angka, jadi parents kasih angka terus. Oke, udah mulai belajar berhitung, urutan angka, dan sebagainya. Tapi jadi lupa nih untuk memberikan stimulasi atau eksplorasi lain di aspek-aspek perkembangannya. Karena fokusnya nih di berhitung, jadi gerakan motoriknya jadi berkurang, gerakan-gerakan fisiknya itu jadi berkurang, lebih banyak duduk diam untuk mengenal angka. Nah, itu yang perlu diperhatikan parents gitu ya, karena pada usia-usia ini seluruh aspek perkembangannya tadi sedang berkembang. Jangan sampai ketika kita fokus di salah satu aspek, akan membuat jadinya aspek-aspek lain jadi terlambat, seperti itu. Nah, gimana sih cara kita untuk bisa mengenali minat dan bakat anak? Apalagi tadi saya coba paparkan bahwa minat dan bakat anak ini sangat luas ya, parents. Beragam sekali gitu ya. Mulai tadi ada yang secara akademik, matematika, seni, musik, bahkan interaksi sama orang lain pun adalah suatu bentuk bakat atau minat dari anak. Gimana nih cara mengenalinya? Nah, di sini saya ada 2 poin utama nih, parents, ketika kita mau mengenali minat dan bakat anak. Poin yang pertama adalah amati. Oke, kesannya
mudah ya parents mengamati, tapi pada realitanya saya tahu itu tidak mudah ya. Pasti butuh waktu, butuh effort, butuh perhatian lebih dari parents untuk mengamati tingkah laku anak. Nah, ketika mengamati ini kita bisa lihat nih. Pertama kita coba lihat yang minat dulu nih parents. Kalau kita mau mengenali minat anak, apa yang harus kita amati? Yang pertama kita amati apa yang membuat anak senang atau bersemangat. Ketika dia melakukan kegiatan ini misalnya, oh anak kita tampak lebih happy ya, seneng banget kayaknya, excited, semangat, pengen terus deh rasanya. Nah, kita bisa coba amati nih parents. Kemudian kita bisa juga amati apa yang menarik dan bisa mempertahankan perhatiannya anak lebih lama dari biasanya. Jadi biasanya nih misalnya anak main waktunya durasinya 15 menit misalnya. Tapi kalau misalnya dia main musik atau nyanyi itu bisa setengah jam, gak bosan. Terus mau melakukan itu. Nah ini bisa jadi salah satu pengamatan dari parents. Oh apa jangan-jangan dia punya ketertarikan nih dalam hal musik. Yang selanjutnya yang bisa diamati, apa yang terus dilakukan anak secara berulang. Hari ini mau main musik, mau nyanyi. Besok mau nyanyi lagi. Besoknya juga mau nyanyi lagi, tapi lagu yang berbeda. Setiap hari mau menyempatkan diri untuk bernyanyi, merasa happy di situ. Nah, parents bisa coba amati itu. Mungkin aja nggak hanya satu kegiatan nih parents. Gitu, parents boleh catat, boleh amati apa aja sih kegiatan-kegiatannya agar kita bisa lebih mengenali minatnya anak apa. Oke, itu terkait dengan minat. Nah, kalau untuk bakat, apa yang perlu diamati nih? Yang perlu diamati, apa yang dapat anak pahami dengan cepat. Ketika diajarin ini, cepet nih untuk nangkepnya. Nah, parents bisa lihat itu juga. Kemudian, apa yang bisa anak lakukan dengan tepat? Atau hasilnya baik? Atau tampak menonjol? Atau apa ya yang anak ingin tahu lebih? Atau sering bertanya mengenai hal tersebut? Kemudian untuk anak-anak yang sudah sekolah, mungkin parents juga bisa lihat nih, nilai apa yang sudah baik gitu ya, nilai-nilai apa yang menonjol sih di sekolahnya. Seperti itu. Oke. Iya. Oke parents, kita akan lanjut lagi nih ke pembahasan yang berikutnya. Oke, setelah mengamati gitu ya, kita mengamati, kita tahu nih apa aja yang anak minati, apa aja yang menjadi bakat atau yang bisa anak lakukan. Selanjutnya adalah stimulasi. Jadi jangan lupa nih parents untuk menstimulasi secara konsisten. Caranya bagaimana ya untuk menstimulasinya? Yang pertama, kita bisa mengenalkan berbagai aktivitas baru dan memberikan kesempatan pada anak untuk mengeksplorasi. Misalnya, kita kenalkan dengan aktivitas seni, menggambar, membuat prakarya, mewarnai, menghias benda, dan sebagainya. Atau kita kenalkan dengan aktivitas fisik, olahraga, balet, menari, ataupun terkait dengan bahasa nih, kita bisa menstimulasinya dengan cara membaca buku, role play, storytelling, dan sebagainya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut lagi nih parents gitu ya, terkait dengan stimulasi yang harus diberikan, saya lihat nih ada beberapa poin pertanyaan gitu ya dari parents di sini. Coba kita sambil bahas gitu ya. Oke. Di sini
Kalau anak terlihat jelas bakatnya apa, tapi ketika disuruh mendalami anaknya sendiri nggak mau, itu baiknya bagaimana ya? Oke, iya ini memang kadang menjadi kesulitan sendiri ya untuk parents ketika kayaknya kita tahu nih ini bakat anak gitu ya, udah terlihat jelas, tapi anaknya nggak mau mendalami hal tersebut. Oke, tadi bakat dan minat ini adalah hal yang berbeda parents. Jadi bisa saja dia berbakat dalam hal tersebut tapi dia tidak berminat. Yang bisa kita lakukan adalah kita coba komunikasikan pada anak. Parents. Kita cari tahu apa yang buat anak gak mau mendalami hal tersebut. Kita bisa nanya, Kak atau Nak, kamu mau coba nggak? Misalnya nih orang tua lihat ya bakatnya di bidang musik. Kamu mau coba nggak latihan alat musik yuk? Nggak mau Bun, nggak mau Mah. Nah kita bisa cari tahu, oh kenapa? Iya, nggak pengen aja, soalnya nggak tahu alat musiknya apa. Kita bisa coba komunikasikan, karena ketika anak nggak mau atau menolak ini mungkin alasannya banyak nih Bunda gitu ya. Alasannya bisa aja dia belum tahu apa sih itu gitu. Ataupun tadi bidangnya cukup luas nih. Oh dia kayak punya ketertarikan musik. Tapi musik yang seperti apa? Nyanyinya kah? Main alat musiknya kah? Main alat musiknya. Main alat musik yang seperti apa nih? Yang bentuknya seperti apa? Oh sukanya alat musik yang tiup. Atau alat musik yang petik, atau alat musik yang bisa dipencet. Sehingga kita boleh explore, kita boleh tawarkan ke anak. Atau kita boleh juga nih kasih contoh-contoh nih, parents. Jadi misalnya kita kasih lihat di YouTube gitu ya. Oke, nah kalau misalnya kakak sukanya yang piano nih misalnya, nah ini nih kayak gini nih kak caranya. Tuh, dia mainnya kayak gini. Kalau misalnya yang tiup, misalnya ini ada nih kak yang suling. Nah kakak mau lihat dulu mainnya gimana? Kira-kira kakak lebih tertarik yang mana nih misalnya. Nah itu boleh banget untuk dikomunikasikan. Kita tanya nih, apa yang bisa menarik untuk anak gitu ya, untuk mendalami bakatnya. Tidak perlu buru-buru juga gitu ya parents. Kalau misalnya dirasa anak masih nggak mau, oke, kita bisa ambil waktu dulu. Sambil kita terus coba komunikasi ke anak. Karena yang paling penting sebenarnya adalah kita komunikasikan. Sama ketika kita mau mengenali nih minat dan bakat anak, kita bisa coba komunikasikan ke anak. Misalnya kita bisa nanya, kamu suka kegiatan ini? Atau kamu coba main ini lagi? Kalau misalnya anaknya nggak tertarik nih, kita bisa nanya, ada kegiatan lain nggak sih yang ingin kamu coba? Atau kamu lakukan nih? Ayo nggak apa-apa ibu temeni, atau ibu ajak nih, atau ibu coba kasih gitu ya. Oh kamu lihat teman kamu main itu, kamu tertarik untuk ngelakuinnya? Oke nanti kita coba lakuin ya di rumah. Atau misalnya kalau ibu atau parents nggak punya sumber dayanya, aduh oke ibu coba minta bantuan dulu ya. Misalnya ke tetangga dan sebagainya yang punya misalnya alatnya. Itu juga boleh. Yang paling penting kita coba komunikasikan ke anak sehingga kita tahu lebih jelas apa yang menjadi kesukaannya anak, gitu ya, apa yang bisa anak lakukan dengan baik. Khususnya ini untuk anak-anak yang sudah cukup dewasa, yang sudah dapat diajak berkomunikasi, sudah bisa memahami apa yang dia sukai, seperti itu. Dan harus diperhatikan juga adalah stimulasi yang diberikan ini disesuaikan dengan usia dan diberikan secara bertahap. Jadi ketika misalnya anak umur 3 tahun tentu akan berbeda nih stimulasi yang diberikan gitu ya dengan anak usia 5 tahun, 8 tahun itu pasti akan berbeda. Jadi bisa disesuaikan untuk pemberian stimulasinya dan bertahap. Jangan langsung yang susah nih. Kayaknya anak berbakat nih di musik. Oke, kita langsung kasih yang susah misalnya. Gitu. Biasanya karena terlalu sulit di awal, anak terlalu merasa kesulitan, akhirnya dia menjadi tidak tertarik dengan hal itu. Karena sulit nih. Jadi kita boleh kasihnya bertahap. Oke, awalnya kita ngenalin notnya dulu deh, nada-nadanya dulu. Oke, sudah bisa misalnya baru kita lanjut nih ke tahap berikutnya. Setelah kenal nada, kita kenal apa lagi ya dan sebagainya. Jadi bisa bentuknya berurutan.
sehingga anak juga nggak overwhelmed terhadap informasi yang didapatnya. Nah, tadi adalah untuk mengenalinya. Untuk mengenali, udah tahu nih, kita mengamati dan kita juga kasih stimulasinya. Nah, gimana cara mengembangkannya sekarang? Mengembangkan minat dan bakatnya. Tadi ketika kita mau mengenali, kita biarkan anak untuk mengeksplorasi. Kita stimulasi. Begitu pula ketika kita mau mengembangkannya. Kita beri kesempatan anak untuk mengeksplorasi. Walaupun kita perhatikan nih, yang penting jangan sampai anak menyakiti diri sendiri atau melukai diri sendiri ya ketika mengeksplorasi. Tapi selama anak aman, orang lain aman, itu boleh dilakukan. Contoh, pada anak-anak usia kecil gitu ya, usia-usia dini. Terkadang mereka suka nih gambar, tapi belum tahu yang dilakukan adalah mencoret-coret tembok. Nah, parents boleh kok untuk mengarahkan anak. Bukan artinya jadi menutupi ruang eksplorasi, tidak, tapi boleh mengarahkan. Wah, Bunda lihat gambarnya bagus ya. Tapi kakak coba kita gambarnya di kertas yuk. Daripada di tembok, nanti kertasnya bisa kita simpan dan kita pajang nih. Jadi kita bisa coba untuk arahkan anak dalam hal bereksplorasinya. Tapi boleh nggak sih kita kasih lepas aja? Boleh kok, tentu aja boleh parents. Gitu. Kita kasih lepas, kita lihat anak mau mengeksplorasi, mau mencoba apa hal baru selama tadi. Aman gitu ya untuk anak, aman juga untuk orang lain. Seperti itu. Nah, bisa juga ketika mau mengeksplorasi, orang tua bisa nih untuk mengajak ke tempat-tempat yang kayaknya itu jadi ketertarikan anak. Misalnya ada anak-anak yang senang nih untuk mempelajari hal baru gitu ya. Suka ke museum atau mau belajar renang dan sebagainya. Boleh nih kita untuk paparkan sebanyak mungkin informasi-informasi, kita paparkan aktivitas-aktivitasnya sehingga bisa untuk mengembangkannya. Dan jangan ragu kalau misalnya parents merasa, aduh anak saya kayaknya bakatnya nih digerak ya, sukanya nari, bagus narinya, tapi saya nggak bisa nari gitu ya. Ya nggak apa-apa parents, kita nggak harus bisa semua hal. Nah, parents boleh minta bantuan, misalnya diikutkan les, ataupun misalnya mengakukan mencari orang lain gitu ya, komunitas yang kayaknya nih bisa dance nih. Nah, boleh tuh diikutkan gitu. Jadi parents bisa dalam bentuk memfasilitasi, bukan yang misalnya mengajari langsung, itu nggak apa-apa. Tapi kita memfasilitasi sebagai orang tua. Oke, dan ketika agar pengalaman eksplorasi anaknya ini lebih bermakna nih ya parents, maka kita juga bisa melatih anak untuk menghargai dan menilai proses dan kemampuan mereka. Menghargai di sini artinya kadang kita punya ekspektasi lebih ya sebagai orang tua, sebagai parents. Kita pengen langsung cepat lihat hasilnya. Kayaknya anak saya punya bakat di musik. Oke, minggu depan udah harus bisa 1 lagu gitu ya. Nah, kadang kita punya ekspektasi lebih pada anak, sehingga kita coba untuk menghargai nih prosesnya. Gak hanya hasil akhirnya aja parents. Menghargai prosesnya bisa kita berikan apresiasi. Oh, ternyata kakak bisa ya hafal lirik lagunya dengan cepat. Bunda aja perlu waktu 3 hari untuk ngafalinnya nih, gak hafal-hafal. Ternyata kakak bisa ya ngafalinnya dengan cepat. Boleh nih kita memberikan apresiasi terhadap proses yang dilakukan oleh anak. Jadi nggak hanya hasil akhirnya, misalnya, wah selamat ya kak, wah kakak hebat sekali bisa menang lomba nyanyi misalnya. Tapi boleh sepanjang prosesnya kita memberikan apresiasi itu pada anak. Jadi anak merasa termotivasi juga dan anak juga tahu, oh ternyata saya bisa melakukan ini dengan bagus loh. Ternyata saya bisa melakukan ini dengan baik. Dan ketika anak berminat atau bisa berbakat dalam hal tersebut, terkadang anak punya rasa ingin tahu yang tinggi nih parents. Jadi anak mau nanya terus gitu ya, rasanya mau tahu banyak hal dan sebagainya. Sehingga yang bisa parents lakukan, kita coba fasilitasi yuk gitu. Jawab rasa ingin tahu anak dan hargai itu. Ada kalanya kita juga nggak tahu ya kadang ya parents, pertanyaannya susah banget ya bagi kita juga. Gak apa-apa, kita boleh sampaikan ke anak. Wah, pertanyaannya bagus ya kak.
Tapi sekarang Bunda belum tahu jawabannya. Gimana kalau kita cari bareng-bareng yuk lewat Google? Atau kita cari bareng-bareng yuk lewat YouTube? Jadi boleh aja kita mengeksplorasinya bersama gitu ya. Dibandingkan ketika kita langsung merespon. Udahlah, cari tahu sendiri deh. Aduh Bunda juga nggak tahu, jangan banyak nanya-nanya deh. Gitu ya kadang ya. Kita mungkin terbawa emosi sehingga menutup rasa keingintahuan anak itu. Gitu. Nah ketika kita mau mengembangkannya, boleh nih kita coba hargai prosesnya. Ketika dia bertanya dan sebagainya. Mungkin ada momen Bunda juga nggak sempat gitu ya, sebagai parents kita juga sibuk nih dengan berbagai macam hal. It's okay. Kita boleh kok sampaikan pada anak. Dek, Bunda nih lagi sibuk sekarang, lagi ada pekerjaan. Tapi Bunda mau tahu banget kok apa yang tadi Adek tanyain. Nanti setelah Bunda kerja, kita cari bersama-sama ya. Atau kalau adik mau cari lebih dulu boleh. Nanti setelah Bunda kerja kita diskusi bareng-bareng ya. Kita boleh untuk menginformasikan. Nggak harus menjawab dengan segera, tapi kita juga informasikan dan sesuaikan dengan kesibukan parent sendiri. Seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan kembali. Kalau anak kita cemplungin ke lingkungan tertentu, apakah bisa menstimulasi timbulnya bakat? Oke, ya. Bakat ini adalah sesuatu yang sebenarnya ada secara lahir nih, dari anak gitu ya. Kapasitas yang udah memang dimiliki oleh anak. Bakat ini kadang gak langsung terlihat memang nih Bunda. Gitu, kadang dia terpendam gitu ya bakatnya. Sehingga ketika kita menstimulasi dengan cara kita masukin dia ke suatu lingkungan tertentu, bisa nggak memunculkan bakatnya? Tentu bisa. Contoh misalnya anak punya bakat dalam hal melukis misalnya ya, dalam hal menggambar. Namun dari kecil misalnya kita belum cemplungkan dia ke lingkungan itu. Oke, kita ngelakuin aktivitas lain dan sebagainya. Jadi kita nggak tahu nih. Nah, ketika parents coba cemplungin nih ke lingkungan yang oke, lihat nih ada anak-anak, ada komunitas gambar nih. Coba ikutin. Kakak mau ikut nggak tuh? Kayaknya seru ya. Ada yang lagi pada gambar nih. Ayo kita ikutan bareng yuk misalnya. Ketika anak cemplung ke lingkungan itu, ternyata anak bisa ngikutin. Cepet, hasil gambarnya bagus. Teman-temannya pada muji. Ih, gambarnya bagus ya. Nah, itu bisa banget nih untuk memancing gitu ya. Untuk bisa tadi, karena bentuknya stimulasi yang kita berikan, habis itu kita amati sebagai parents. Bisa juga contohnya bahasa nih. Karena kan misalnya bahasa kita sehari-hari bahasa Indonesia. Kemudian parents lihat, kayaknya kosakata bahasa Indonesia anak udah banyak. Susunan kalimatnya bagus di usia dia masih 5 tahun misalnya. Oke, jangan-jangan dia punya bakat lebih nih di bahasa. Saya coba deh gitu ya, ajarkan sedikit-sedikit bahasa Inggris. Oke, saya kasih kosakata baru dalam bahasa Inggris. Cepet nih ngafalinnya. Oke. Terus buat kalimat juga cepet ngafalinnya. Oke. Nah, boleh nih, misalnya kita ajak anak, kakak mau ikut les aja nggak bahasa Inggris? Karena kalau Bunda nih cuma bisa ngajarinnya sampai sini misalnya ya. Tapi kalau di tempat les, nanti kakak bisa ketemu banyak orang, bisa ngobrol bareng sama teman-temannya. Jadi bisa lebih fluent nih ngomongnya dalam bahasa Inggris. Kita coba encourage gitu ya, kita kasih dukungan gitu. Sehingga itu akan bisa banget nih ketika kita masukin anak ke lingkungan tertentu, itu bisa membangkitkan gitu ya, mengeluarkan bakat-bakatnya yang tadi mungkin terpendam karena tidak ada stimulasi yang pas aja di bakatnya tersebut gitu. Nah, orang tua tentu sangat berperan penting nih dalam mengoptimalkan minat dan bakat anak, khususnya untuk anak-anak usia dini nih parents. Karena tadi ketika usia dini anak-anak lebih banyak menerima stimulasi-stimulasi dari orang tua. Walaupun seiring berjalannya waktu, stimulasi akan didapat juga nih dari lingkungan. Dari sekolah, pertemanan, komunitas yang ada di sekitar, itu juga ada. Gitu. Nah, sebagai orang tua, apa yang kita bisa lakukan? Berikan kesempatan pada anak, gitu ya. Berikan kesempatan untuk eksplor. Kemudian kita juga tadi mengajarkan anak untuk menghargai prosesnya. Kemudian mengajarkan anak untuk evaluasi juga terhadap kemampuan dirinya.
Tujuannya adalah biar anak tahu nih kelebihan dan kekurangannya. Misalnya, anak ngelakuin suatu pekerjaan. Daripada nih kita yang mengkritik anak gitu ya, ih kok hasilnya nggak bagus sih kak, kok ini berantakan banget dan sebagainya. Kita boleh nih untuk ajak diskusi. Kalau kamu puas nggak dengan hasil kamu ini? Puas bunda misalnya. Oh, apa yang bikin kamu puas? Apa yang kamu sukai sih dari hasil ini? Ya aku suka soalnya hasil aku nih warnanya warna-warni, kemudian sesuai dengan yang diminta oleh guru misalnya gitu. Nah setelah itu kita boleh berikan apresiasi. Oh iya, wah bagus sekali ya, mama juga lihat ternyata hasilnya seperti ini. Nah setelah itu kita boleh tanya, kalau menurut kakak apa nih yang kakak mau kembangkan lagi nih selanjutnya dari hasil ini? Iya nih bunda nih kayaknya masih ada yang keluar garis deh misalnya. Atau enggak ini kayaknya warnanya masih agak kurang cocok. Kayaknya aku masih kurang bisa deh untuk nyatuin warnanya nih jadi lebih bagus misalnya. Oh oke. Iya. Kalau menurut kakak gimana nih? Selanjutnya apa yang harus kakak lakukan ya? Apa ya bunda ya? Kalau anak punya insight sendiri itu boleh banget nih parents. Tapi kalau anak kesulitan, aduh aku nggak tahu juga nih harus apa. Bunda boleh bantu. Oke, kalau nggak kita cari yuk informasi di internet, di Google. Apa aja yang bisa sih dilakukan gitu ya biar warnanya misalnya jadi lebih matching nih gitu. Itu boleh banget. Gitu. Jadi kita ikut berperan gitu ya dalam prosesnya gitu. Nggak hanya dalam hasilnya tapi dalam prosesnya. Ketika anak lagi mengalami struggle, kesulitan dan sebagainya, itu kita bisa untuk terlibat aktif di sana. Gitu. Dan kita juga bisa melatih anak nih untuk mengambil keputusannya. Contoh untuk anak-anak yang udah cukup besar gitu ya, anak usia-usia SMP dan SMA, itu boleh nih kita melatih mereka untuk mengambil keputusan sendiri. Misalnya mereka tertarik untuk ikut les gitu ya, les musik. Boleh orang tua untuk bertanya, oh kenapa nih kakak mau ikut les musik? Ya soalnya aku tertarik nih aku tertarik sama gitar dan sebagainya. Dan aku juga mau join band misalnya. Oke, terus kalau menurut kakak kira-kira berapa lama sih ya lesnya? Nah, kita bisa juga nih bertanya berapa lama lesnya untuk memberikan komitmen pada anak. Gitu ya, khususnya untuk anak-anak yang udah lebih dewasa. Komitmen. Oke, jangan sampai les 1 minggu abis itu udahan gitu ya. Tapi kita berikan komitmen juga. Oke, kakak mau les selama 1 bulan. Oke ya kak, mama akan coba daftarin les. Tapi memang kakak harus komitmen nih ikutinnya 1 bulan. Karena mama juga sudah membayarnya full 1 bulan. Nanti setelah 1 bulan, kita ngobrolin lagi ya. Kita evaluasi lagi nih. Kira-kira apa yang kakak suka, apa yang kurang kakak suka, dan mungkin apa yang mau kakak lakukan lagi selanjutnya. Gitu. Jadi kita bisa juga untuk melatih anak buat keputusan terkait dengan minat dan bakatnya ia tadi. Gitu. Bisa juga kita tuntun atau latih anak untuk punya target. Oh, udah tahu minat dan bakatnya, kita udah coba arahin gitu ya di jalannya gitu ya, ikut les dan sebagainya. Kita boleh tanya juga, oke, kakak memang mau punya target apa? Oh, aku pengen ikut lomba nih, Ma, misalnya. Oke, kira-kira apa yang harus kita lakukan ya? Kalau misalnya kakak mau ikut lomba ini. Jadi kita bisa coba gali gitu ya dari anak, targetnya apa, gimana cara mewujudkannya, dan sebagainya. Nah, kita juga bisa ngajarin anak nih, kadang kalau lomba kan nggak tentu selalu berhasil gitu ya. Parents kadang bisa juga mengalami kegagalan dan sebagainya. Disitulah kita juga bisa mengajarkan anak bahwa nggak apa-apa, kegagalan itu adalah bagian dari proses. Sedih pasti, ya mama juga pasti sedih nih kalau kalah dalam perlombaan dan sebagainya. Ya nggak apa-apa kok kakak boleh ambil waktu untuk sedih terlebih dahulu. Nanti setelah anak lebih tenang, baru nih bisa kita ajak diskusi lebih lanjut. Apa yang mau dilakukan selanjutnya. Seperti itu. Oke, dan mungkin beberapa parents juga bertanya nih, bisa nggak sih dilakukan tes minat dan bakat gitu ya pada anak khususnya? Perlu nggak sih gitu? Dan mungkin di usia berapa ya itu perlu untuk dilakukan tes minat dan bakatnya ini?
Ya, tes minat dan bakat ini akan lebih baik dilakukan ketika anak-anak sudah pada masa pra-remaja mungkin, parents. Karena kalau di usia-usia kecil, anak belum terlalu banyak terpapar berbagai informasi atau berbagai bidang terkait dengan minat dan bakatnya tadi. Jadi bentuknya masih lebih banyak kita eksplorasi dan sebagainya. Sehingga ketika mau tes minat dan bakat mungkin akan lebih baik ketika dilakukan di SMP atau SMA. Dan biasanya ini ada tujuan tertentu. Misal SMP nih, untuk menentukan jurusan masuk SMA. Gitu. Ada beberapa anak yang memang sudah terlihat nih ya, bunda, parents. Misalnya, dia memang kayaknya lebih ke IPA nih, kurang suka ke IPS misalnya. Gitu. Tapi boleh nih untuk parents juga melakukan tes minat dan bakat agar tahu juga, dia punya kelebihan atau keunggulannya tuh dalam hal apa sih, kemampuannya, kecerdasan apa aja nih aspek-aspeknya yang bakal mendukung dia kalau dia mau masuk ke IPA. Atau misalnya, ternyata ada beberapa aspek kecerdasan yang jadinya kurang mendukung gitu. Nah, itu bagaimana untuk dilatih dan diasah seperti itu. Jadi itu boleh banget dilakukan, terutama tadi untuk mengambil keputusan juga gitu ya, parents terkait dengan penjurusan kuliah, penjurusan sekolah, SMA, dan sebagainya. Jadi memberikan gambaran yang lebih utuh. Tapi boleh nggak dilakukan misalnya lagi nggak pengen penjurusan gitu ya? Boleh banget parents gitu ya, kalau di usia-usia remaja parents merasa butuh nih, kayaknya nggak tahu sama sekali, clueless banget dan sebagainya. Boleh nih parents untuk mengunjungi biro-biro psikologi, salah satunya Ruang Tumbuh. Di sana juga tersedia untuk tes minat dan bakat. Gitu. Jadi bisa konsul juga sama psikolog untuk tahu kira-kira apa sih yang disukai anak, apa yang dapat anak lakukan dengan baik dan sebagainya. Gitu. Nah, kalau dari parents ada lagi yang mau ditanyakan nih, mungkin terkait dengan tadi pembahasannya sudah saya sharingkan gitu, boleh banget dituliskan di kolom chat ya parents, karena siapa tahu nih masih ada hal-hal di luar itu yang belum saya bahas, kemudian parents mungkin masih penasaran nih, ada informasi yang pengen lebih tahu gitu ya, gimana untuk bisa mengenalinya, ataupun ada contoh-contohnya, aduh anak saya seperti ini nih, gimana ya baiknya? Itu boleh banget nih parents untuk dituliskan di kolom chat ya, nanti kita sama-sama bisa untuk ngebahasnya. Oke, iya, kita sambil nunggu gitu ya, sambil nunggu informasi ataupun pertanyaan-pertanyaan dari kolom chat. Mungkin saya juga sedikit sharing lagi nih ke parents di sini. Kadang-kadang ada orang tua yang bertanya seperti ini nih parents, ketika lagi mengenali minat dan bakat ya. Anak saya nih kayaknya memang punya minat di alat musik, main gitar misalnya. Dia punya bakat di situ, punya minat juga di situ. Akhirnya saya coba ikutkan les nih. Mams, saya ikutkan les. Nah, baru 1 minggu anaknya udah nggak mau. Ini sering sekali nih kadang terjadi gitu ya, saya sering dengar orang tua ngomong, anaknya udah nggak mau setelah 1 minggu. Itu gimana ya? Saya harus paksa anaknya atau gimana? Satu sisi sayang udah bayar gitu ya, udah bayar untuk sebulan, kok cuma 1 minggu. Satu sisi juga saya ngelihat ini bakatnya kok, dia juga suka. Kenapa 1 minggu udah gak mau, udah mau ganti yang lain deh. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti ini, yang parents perlu lakukan adalah coba komunikasikan pada anak. Karena biasanya reason anak ini berbeda-beda nih parents. Maksudnya, ada yang pernah ditanya, ketika ditanya coba diajak komunikasi, ternyata anak ini nggak mau lanjut lagi setelah 1 minggu, bukan karena dia tidak suka bermain musiknya, tapi dia tidak suka dengan teman yang ada di sana. Nah, ini cukup mengagetkan ya, parents ternyata pasti tanya, kenapa kak udah nggak mau lanjut lagi? Ada yang sulit atau ada yang buat kakak nggak nyaman di sana? Ternyata ketika anaknya cerita, dia cerita, iya bun, aku tuh nggak suka teman aku. Iya di situ tuh dia tuh lama nangkepnya, jadi pelajarannya diulang terus. Aku tuh aku udah bisa nih 1 lagu. Aku tuh mau coba lagu lain, tapi karena teman aku ini, jadi diulang terus nih bunda.
aku bosen, aku nggak mau lagi, aku nggak mau les gitar, aku mau yang lain aja deh lesnya. Nah, ternyata setelah dikomunikasikan, kita jadi tahu nih, ternyata bukan dia tidak tertarik lagi atau dia tidak mau menekuni itu. Ternyata ada faktor eksternal lainnya loh. Ternyata temannya. Sehingga kita bisa bantu anak untuk mencari solusi dari permasalahannya. Bukan ketika, ada masalah nih, ya udah keluar aja deh. Nggak apa-apa, keluar aja, kita ganti les misalnya. Tapi bisa kita fasilitasi gitu ya, kita bisa bantu. Oke, jadi kakak gak suka ya, gara-gara temennya lebih lambat, kakak bosen jadinya pelajaran ulang-ulang. Ya bun, kakak udah sempet ngomong gak dengan guru lesnya? Belum sih. Nah, mungkin kakak bisa coba tuh untuk ngomong ke guru lesnya. Sampaikan kalau kakak bosen di lagu itu terus karena kakak udah menguasai. Boleh nggak sih kakak pindah kelas gitu ya ke level yang lebih tinggi misalnya biar kakak nggak bosen dan dapat challenge baru. Kalau misalnya anak udah coba, aku udah coba nih ngomong tapi masih kesulitan, butuh bantuan dari parents, itu juga boleh gitu. Jadi komunikasi dengan anak ini jadi kunci sebenarnya ya ketika kita mau mengenalinya, karena kadang-kadang kayak tadi tuh tahu-tahu anak main berhenti aja, dan ketika kita sebagai orang tua tidak berusaha untuk menggali, kadang-kadang kita jadi miss nih. Oh ya, dia nggak suka, ya udah deh ganti aja, ternyata memang bukan minatnya kali ya. Ya udah deh, aduh kasihan, mungkin dia kesulitan kali ya, mungkin bukan bakatnya nih. Akhirnya kita berasumsi sendiri sebagai orang tua. Ya udah deh, keluarin aja, ganti les Inggris aja deh, les Inggris 2 minggu. Nggak mau lagi deh bun, bosan, atau nggak mau bun, sulit. Aduh sulit, ganti lagi, les gambar deh, les gambar. Nah, tapi akhirnya kita jadi kurang mengajarkan anak untuk resilience nih. Ketika ada kesulitan ya udah kita keluar aja dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu ajang juga gitu ya, ketika kita mengenal dan mengembangkan minat dan bakat anak ini sebagai salah satu ajang untuk kita melatih resilience-nya anak juga. Ketika dia menghadapi kesulitan, kita coba hadapinya caranya seperti apa, dan orang tua di sini lebih berperan sebagai kita support. Anak-anak kesulitan apa dan sebagainya, kita bantu support, kita bantu komunikasikan, kita bantu misalnya memberikan arahan apabila anak membutuhkannya. Gitu. Sehingga itu bisa jadi lebih jelas gitu ya bagi kita parents, nggak yang nebak-nebak, kayaknya anak nggak minat ini, coret. Anak nggak minat ini, coret. Akhirnya semua banyak yang dicoret gitu ya. Jadi kita bisa terus untuk mengeksplor sekaligus kita mendekatkan diri sih momennya dengan anak. Seperti itu. Oke, coba saya sambil lihat lagi apakah ada mungkin pertanyaan-pertanyaan. Suara podcastnya terlalu kecil ya. Mohon maaf Kak kalau suaranya terlalu kecil. Oke, ya semoga nanti kalau misalnya kakak mau dengar ulang lagi gitu ya, nanti akan ada videonya juga tapi di yang lain. Nanti mungkin volumenya bisa diperbesar atau nanti dari tim kita akan coba untuk mengencangkan volumenya. Ya, terima kasih untuk feedbacknya Kak terkait dengan suaranya. Oke, parents, ini terkait dengan minat dan bakat anak. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, silakan. Ataupun misalnya ada contoh-contoh kasus atau contoh-contoh permasalahan yang mungkin dihadapi oleh parents, itu juga silakan, boleh juga untuk ditanyakan. Oke. Ya. Jadi memang mengenali minat dan bakat ini adalah suatu perjalanan nih parents, gitu, yang artinya pasti butuh waktu dan usaha, baik dari parents maupun dari anaknya. Jadi bisa aja tadi ada anak yang udah terlihat minat dan bakatnya dari kecil, tapi ada juga yang butuh waktu. Ada yang nggak kelihatan, ada yang mungkin jadi berubah karena seiring berjalannya waktu, seiring perkembangan zaman, seiring banyaknya stimulasi yang anak terima gitu. Sehingga yang bisa orang tua lakukan adalah coba mengamati, menstimulasi, memfasilitasi anak, dan tentu aja mengapresiasi setiap proses yang dilakukan oleh anak. Jangan khawatir parents gitu ya,
ini butuh waktu mungkin ya sepanjang hidup, baik hidup anak gitu ya. Sehingga terus semangat gitu ya untuk menggali, untuk menemukan, untuk mengembangkan minat dan bakat anaknya. Karena tentunya setiap anak ini unik dan spesial, dan pastinya mereka punya kelebihan, kekurangan di bidangnya masing-masing. Sama seperti kita orang dewasa, kita pun punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi yang bisa kita lakukan adalah terus mengasah kelebihan kita dan membuat kekurangan tadi ini bisa terus terasah juga agar menjadi lebih baik. Seperti itu, parents. Oke. Iya. Ya, sepertinya sejauh ini belum ada pertanyaan lagi. Oke. Ya, saya sambil lihat kolom komentar dulu ya. Iya. Oke. Iya. Oke, kalau belum ada pertanyaan, nggak apa-apa. Eh, kita bisa, mungkin saya sedikit sharing-sharing juga gitu ya dengan parents. Kalau misalnya belum ada pertanyaan, tapi mungkin apa yang saya sharing kali ini ada yang relate gitu ya dengan parents, itu juga silakan gitu. Oke, nah bagi parents mungkin yang tadi nih terlewat gitu ya mendengarkan podcast ini gitu ya, misal baru dengerin tadi 11.30 jadi mungkin terlewat awalnya gitu ya, nggak apa-apa, nanti parents bisa menonton acara ini juga di Maxstream gitu. Jadi jangan khawatir gitu ya, nanti parents tetap bisa dapat informasi full terkait dengan podcast ini di Maxstream gitu. Nanti ada videonya juga seperti itu. Iya. Oke, parents, kalau begitu eh mungkin nanti parents juga bisa selalu mendengarkan nih orang tua bercerita di Langit Musik setiap jam 11 nih. Gitu, karena akan ada topik-topik lainnya parents yang akan dibahas di sini. Jadi kalau misalnya untuk topik hari ini memang kita fokusnya terkait dengan minat dan bakat anak. Gimana tadi penjelasannya, kemudian ada mengenalinya dan mengembangkannya gitu. Nanti setiap minggunya akan berbeda-beda nih topiknya, tapi seputar parenting tentu saja. Jadi jangan lupa untuk selalu mendengarkan orang tua bercerita, featuringnya dengan Ruang Tumbuh. Ya, jadi yang bercerita di sini ada informasi-informasi dari para psikolog handalnya Ruang Tumbuh nih parents. Jadi nanti bisa parents lihat gitu ya, siapa tahu topiknya pas lagi sesuai nih dengan permasalahan yang parents alami gitu. Seperti misalnya pas hari ini terkait dengan minat dan bakat anak, pas banget nih misalnya ada parents yang pengen tahu gitu ya, udah kelihatan jelas bakatnya apa, tapi disuruh mendalami anaknya nggak mau, itu gimana ya dan sebagainya gitu. Jadi pas gitu ya dengan mungkin permasalahan yang lagi parents alami atau kegundahan yang lagi dialami. Jadi bisa sama-sama sharing di sini nih, dan tentunya oleh para psikolog di Ruang Tumbuh.
Seperti itu. Jadi nanti ini setiap jam 11, setiap minggunya, sejauh ini sudah 2 episode berarti ya dengan ini. Jadi jangan lupa untuk selalu mendengarkan Orang Tua Bercerita ya, parents.